'Cause it's hard for me to lose in my life. I found only time will tell. I will figure out that we can, baby, we can do the one I stand in. Selamat pagi, silakan. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, Agriani ya. Biasa dipanggil Agriani. Apa kabar hari ini, Agriani? Baik, sehat-sehat ya. Tadi dari rumah makan, sudah makan pagi? Sudah, baik. Terima kasih Agriani sudah memenuhi undangan Bapak untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu konseling individual. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan bimbingan dan konseling yang disebut dengan konseling individual. Nah, konseling individual itu seperti apa nanti baru kita lihat bersama. Tetapi pada kita awali dulu kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Agriani atau Bapak? Bapak saja. Oke, siap. Mari kita satukan hati kita dan izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran Katolik. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang tak terhingga kepada kami pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Tuhan, berkati kami pada kegiatan konseling individual ini. Kiranya apa yang kami bicarakan dalam kegiatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami, khususnya bagi anak kami Agriani. Tuntunlah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan kepada perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, sekali lagi selamat pagi. Baik, hari ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kita akan melaksanakan konseling individual. Nah, konseling ini berdasarkan hasil asesmen di mana Agriani pada pernyataan nomor 16 menuliskan bahwa saya memiliki konflik pribadi. Masih ingat toh? Oke. Nah, hal itulah yang akan kita bahas pada pagi ini. Nah, masalah apa yang dihadapi oleh Agriani. Nah, konseling individual adalah proses atau kegiatan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK dan juga seorang klien, dalam hal ini Agriani, yang sedang memiliki masalah, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi terkait persoalan yang dihadapi oleh Agriani. Dan yang kedua, tujuan yang kedua adalah Agriani bisa memecahkan persoalan-persoalan yang sedang Agriani hadapi. Itu tujuan konseling individual. Oke. Lalu sampai sini saya. Oke. Lalu yang kedua, dalam konseling individual kita akan melihat ada asas-asas yang perlu kita patuhi. Nah, asas-asas itu apa? Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah di mana persoalan yang kita bahas pada kesempatan ini hanya kita berdua saja yang tahu, hanya Agri yang tahu dan Bapak sebagai guru BK yang tahu. Jadi setelah selesai dari sini, Bapak tidak akan ceritakan kepada orang lain. Bisa? Oke. Lalu yang kedua, ada namanya asas kekinian. Nah, asas kekinian itu adalah asas yang melihat persoalan-persoalan yang ada, membahas persoalan-persoalan yang sedang dialami saat ini, bukan masa lalu. Artinya masalahnya Agri kan masalah yang sekarang, bukan masalah waktu saya 5 tahun waktu itu. Bisa? Lalu yang berikut, asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan adalah asas yang menuntut kita untuk memenuhi
semua aturan yang ada dalam konseling individual ini, termasuk itu tadi Adriani datang karena mau mencari informasi terkait persoalan itu. Lalu kita patuh bahwa ada aturannya. Berarti kita harus memenuhi aturan ini, harus menjalankan aturan ini. Aturannya yang pertama tadi itu menjaga kerahasiaan. Lalu kedua, terlibat aktif dalam konseling individual nanti. Nah, yang berikut ada yang namanya asas partisipasi. Nah, asas partisipasi ini adalah menuntut kita, termasuk dengan Agri, dalam konseling individual ini nanti Agri harus berperan aktif. Nah, artinya dalam konseling individual ini nanti Agri yang lebih banyak orang. Nah, Agri, tapi ya kita sama-sama. Bisa ya? Baik, itu saja asas-asas dalam konseling individual. Masih banyak asas yang perlu kita lihat, tetapi untuk konseling individual cukup hanya 4 itu saja. Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kembali lagi ke topik. Tadi di awal tadi Bapak bilang bahwa konseling individual kita akan membahas persoalan yang dihadapi oleh Agri berdasarkan hasil asesmen. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan kepada Agri untuk menceritakan kira-kira persoalan apa yang sedang dihadapi oleh Agri. Waktu kesempatan diberikan. Ya. Agak kuat kena. Ya. Mungkin persoalan sekarang karena semua orang tua sudah kuliah untuk kedokteran, terus saya mau tes pramugari. Jadi mau ikut pramugari, soalnya orang tua kurang setuju tes pramugari, soalnya biasanya pramugari itu jauh dari orang tua. Berarti ini masalah karir ya. Nah, oke. Kuliah kedokteran, Bapak Mama maunya kuliah kedokteran, sementara Agri maunya pramugari. Oke. Dua karir ini memang sangat bagus ya. Dokter bagus sekali, pramugari juga bagus sekali, dan dua pekerjaan ini cukup menjanjikan untuk masa depan. Itu luar biasa. Luar biasa, Agri bisa diberi kesempatan untuk kuliah kedokteran, tetapi meskipun Agri sendiri mau jadi pramugari. Nah, kira-kira kalau kuliah kedokteran itu siapa yang suruh? Bapak atau Mama? Coba. Bapak yang Bapak. Bapak lihat prestasi di sekolah. Siap. Coba ceritakan prestasinya Agri di bagian IPA bagaimana? Ketertarikan di bagian IPA, ilmu alam bagaimana? Dulu ketertarikan pada pelajaran Biologi. Anatomi manusia, betul. Nah, sekarang dulu waktu SMP di mana? di SMP 1, oke. Memangnya kalau Agri sendiri memang senang belajar kedokteran di bagian alam, ilmu alam ya, IPA, biologi, fisika itu memang senang juga. Senang. Kalau boleh tahu, ya, tadi kan Agri bilang karena Bapak melihat prestasinya Agri. Nah, coba ceritakan prestasinya Agri selama di SMA 2 ini seperti apa? Misalnya juara, terus ada ketertarikan misalnya ilmu mendapatkan nilai yang bagus dalam IPA, fisika misalnya, coba ceritakan. Kalau prestasi belum pernah ikut olimpiade, tapi Ya. lebih tertarik untuk belajar biologi daripada yang ke arah IPS. IPS gitu. Pelajaran yang paling Agri sukai dari IPA itu apa? Biologi.
Biologi ya. Kenapa senang itu? Karena saya ada kurang kayak kimia yang hitung-hitung Hitung-hitung ya. fisika yang Terus memangnya kalau prestasinya Agri di biologi itu bisa ceritakan nilainya Agri pada mata pelajaran biologi itu bagaimana? dari SD nilai IPA bagus, Oh, dari iya. SMP juga nilai IPA bagus, SMA juga Ya. lumayan bagus. Oke, sudah. Nah, berarti dari SD sudah ada ketertarikan memangnya. SMP juara ketiga. Baru tahu untuk ikut olimpiade tapi Oke. Tetapi 10 besar masuk lah ya. ya 5 besar. 10. 10 besar ya. Nah, kalau dari Bapak, karena Bapak melihat Agri, oh ternyata saya punya anak, dia pintar biologi. Nah, kan memang kalau kedokteran kan dia belajar bukan hanya hewan tumbuh-tumbuhan, tetapi manusia, betul. Oke, itu dari Bapak. Nah, sekarang kalau dari Mama, bagaimana? Coba cerita. Kalau dari mama main-main sih, mama ikut sih. Kalau papa bilang apa? Oh, berarti kalau Mama mengikuti saja. Oke. Nah, oke. Kalau boleh tahu, orang tua kerjanya apa? Orang tua sengketa tapi usaha Usaha, oh, bapak pengusaha ya. Oke. Agriani mereka ada berapa bersaudara? 4. Agriani anak kedua. Anak pertama sudah kerja atau kuliah? baru kelas 3 Kelas 3 SMA. ya Oh, berarti di sini juga? tidak di SMA 2 SMK 2. Berarti cowok. ya Oke. Baik, begitu Agriani. Bapak menghendaki Agriani lebih baik kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran yang mana itu tadi karena dasarnya Agriani sendiri memang prestasinya di bidang biologi itu sangat bagus. Nah, Bapak lihat itu peluang itu. Nah, oke. Tidak salah juga. Tidak salah juga ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu ke Agriani. Nah, ini kan dari Bapak, Mama juga ya saja kalau ya. Sekarang kalau dari Agriani sendiri, saya takut untuk masuk kedokteran karena cerita-cerita kayak susah kalau kedokteran terus sekolah itu lama kayak bertahun-tahun oke. Takut apa coba? takut susah materi. Oh, oke. Apa lagi coba? Terus kalau kedokteran kan Hmm. kalau sudah dokter dia harus belajar terus Pak. Iya, betul. Supaya kayak takut ya untuk mungkin saya bisa dalam hal yang gitu dong yang susah-susah. Susah-susah. Ya. Oke. Dan itu alasannya Agri, makanya Agri akan lebih baik pramugari saja. Apa yang membuat Agriani lebih tertarik kepada pramugari? Kalau Coba. mungkin pernah lihat orang yang sama ibu pramugari yang bisa apa di pesawat atau Oh, iya. bagus begitu Pak. Bisa terbang di mana saya Mana saja ya. Terus apa lagi? lebih kayak motivasi untuk yang pramugari itu ada gitu. Dari media sosial juga banyak lihat pramugari kayak bagus. Oh, iya. Karena cantik-cantik gitu. Oke. Iya. Tetapi Agri pernah tidak, maksudnya buka situs-situs persyaratan untuk
jadi pramugari pernah ke tidak akses itu? Pernah lihat ya? Apa coba kira-kira Harus syarat-syaratnya? harus tinggi, terus harus bisa bahasa Inggris Inggris, ya, betul. terus dia harus tinggi, harus rapi, Iya betul. berat badan juga boleh terlalu naik, boleh terlalu turun, Betul. terus harus pintar bikin rambut untuk pramugari. Apa namanya itu kalau cewek? Tata rias satu? Iya tata rias, make up. Iya. Terus? Itu sampai Oke. Iya agree. Itu seperti yang tadi saya bilang, dua karir ini sangat bagus, sangat menjanjikan. Bersyukur bahwa Bapak bilang mau kuliah kedokteran itu diapresiasi. Sangat harus bersyukur bahwa Bapak mengizinkan kita untuk kuliah kedokteran. Nah, tapi tadi saya jelaskan sedikit tentang kedokterannya sebelum masuk pramugari. Nanti Agri sendiri yang membuat keputusan. Nah, oke, betul. Kalau kita kuliah kedokteran, memang betul. Itu dia harus belajar fisika, kimia, biologi, antropologi mungkin sedikit, lalu filsafat. Iya betul, itu kedokteran. Karena kuliah kedokteran kita harus tahu semua. Oh ya, satu lagi Latin, bahasa Latin. Nah, karena dalam biologi itu kan istilah-istilah Latin semua. Jadi memang kalau tadi ada ketakutan dalam diri Agriani, takut nanti materi terlalu sulit, lalu belajar terus, lalu pendidikan yang lama, betul. Nah, dia kan sebelum dia jadi dokter, itu kan dia harus ambil 1 tahun lagi profesinya. Jadi kalau sudah lulus S1 kedokteran itu tidak cukup, jadi harus ambil lagi istilahnya kuas atau apa. Jadi dia harus ambil itu lagi untuk mengakui bahwa dia sudah betul-betul jadi dokter. Memang betul, itu sekitar 5 tahun. Kalau dia pintar sekali berarti itu 5 tahun bisa. Nah, tapi saya mau katakan begini, iya, kuliah kedokteran itu memang sulit. Jadi kita harus berani mete, karena apalagi nanti kalau sudah masuk di magang atau PPL, itu nanti kan kita jaga di rumah sakit, tapi sorenya itu kita kuliah. Nah, betul, itu kedokteran memang sulit. Tetapi itu tadi, segala sesuatu yang ada di bumi ini harus ada proses. Ya dok, betul nggak tidak? Proses. Nah, saya analogikan padi, beras. Sebelum dia menjadi beras putih, beras merah, beras hitam, dia kan dari bibit dulu. Nah, dari dia pembibitan, lalu bertumbuh, lalu menjadi sebuah padi, lalu kemudian kita ambil. Nah, begitu juga hidup kita. Kita harus mengalami yang namanya susah, senang, duka, dan derita. Semua itu ada prosesnya. Jadi hidup ini ibaratnya sebuah roda. Nah, kadang kita di atas, ke samping, lalu di bawah. Di bawah itu posisi kita di bawah, misalnya kita mengalami sebuah masalah yang banyak. Tapi dengan berjalannya waktu nanti kita akan sampai di atas. Nah, hari ini misalnya kita mete, kerja tugas, apa semua, kalau kedokteran tadi itu. Nah, tapi lihat, dokter sekarang itu kalau omong saja, kamu begini 50.000. Hanya omong saja. Belum lagi resep belum lagi resep obat. Itu enaknya jadi dokter. Makanya saya acukan jempol untuk Bapak, itu luar biasa sekali. Karena Bapak kan lihat, profesi ini yang eksis terus, biar dunia kiamat juga yang dibutuhkan itu tetap dokter. Nah, itu. Jadi itu bagus dari Bapak. Nah, tapi itu tadi kita sudah lihat ya, hal positifnya dan negatifnya. Nah, lalu kuliah kedokteran juga harus kuasai banyak materi, betul. Nah, kita tidak hanya, kalau tadi Agri bilang sukanya hanya biologi, memang tidak cukup. Dia harus kuat fisika dengan kimia, karena kalau berkaitan dengan obat-obatan berarti dia kimia. Nah, lalu itu kedokteran. Lalu sekarang Agriani maunya
pramugari saja, ya toh. Nah, pramugari juga tadi Adriani sudah jelaskan bahwa oh Pak, saya lihat di media sosial pramugari itu bagus, berpenampilan menarik. Oke, bisa keliling dunia. Oh, ternyata ada motivasi untuk keliling dunia. Oke, siap. Nah, yang berikut sudah lihat juga ya, syarat-syarat pramugari sudah tahu juga, berat badan tidak boleh terlalu gendut, lalu make up. Nah, tetapi Adrian, satu hal yang kalau tadi Adriani takut karena materi kedokteran banyak, kalau Bapak takutnya pesawat jatuh, ya dong. Itu yang saya takutkan dari profesi ini. Memang semua risiko ada. Kedokteran juga tadi itu susahnya itu. Kalau mete terus tiba-tiba kita darah habis ya, mati. Ya dong. Ini juga kita boleh keliling-keliling dunia, kalau tiba-tiba pesawat rusak ya dong. Oke. Itu ya, itu pramugari. Nah, pada kesempatan ini, saya lupa menjelaskan bahwa dalam konseling kita ini kita menggunakan teknik yang namanya client center. Nah, client center itu dicetuskan oleh seorang psikolog yang bernama Carl Roger pada tahun 1942. Nah, itu menurut Roger, client center itu membantu Adriani untuk mengenal kekuatan, minat, nilai, potensi dalam diri Adriani. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan oleh Adriani bahwa Adriani sudah memiliki banyak kekuatan untuk ambil karir pramugari ini. Nah, tadi juga sudah dijelaskan syarat-syarat jadi pramugari sudah tahu, syarat-syarat jadi dokter juga sudah tahu. Nah, itu tadi perbandingannya yang kita dua sudah jelaskan tadi. Nah, di sini, salah satu syarat jadi pramugari itu dia bahasa Inggris harus kuat. Nah, sekarang ceritakan dulu pengalamanmu belajar bahasa Inggris seperti apa? Kalau bahasa Inggris Ya. kurang lancar Pak, terus Ya. mau ikut les tapi belum ketemu dengan bagus. Tempat les begitu kan. Tapi ada dalam diri keinginan begitu. Oke. Nah, itu kenapa perlu? Karena memang jadi pramugari tidak cukup hanya cantik saja, tidak cukup hanya pintar make up, tetapi dia harus bahasa Inggris. Tapi kalau tadi waktu masih banyak, karena sekarang kan Agri baru kelas 10, oke, masih banyak waktu. Nah, dan juga yang terpenting adalah bahwa Agri katakan bahwa ingin les juga, tapi belum ketemu. Oke, kalau mau ada satu guru di SMP Teresia, dia membuka les. Nah, SMP Teresia, tahu tuh? Ada satu guru di situ yang bisa, dan dia juga buka les privat. Kalau nanti Agri mau, saya bisa bantu. Nanti saya bisa bantu kontak beliau dan bisa mendaftar. Nah, itu kelas bagus sekali dan saya lihat hasilnya anak-anak SMP Indonesia itu yang les privat dengan dia sudah lancar bahasa Inggris. Kalah jauh lagi Pak. Pokoknya semua sudah lancar. Itu ada gurunya. Nanti kalau Agri mau, Bapak bisa bantu perkenalkan dengan guru bahasa Inggris itu. Ada memang beberapa guru bahasa Inggris di situ yang buka les, tapi sejauh yang saya kenal ada satu yang memang basicnya luar biasa untuk itu. Apalagi bagian pariwisata, itu luar biasa. Oke. Itu tentang bahasa Inggris. Oke. Kira-kira dari penjelasan yang sudah kita
dengarkan bersama ini dari Bapak juga dari Agri sudah tahu kira-kira apa yang harus Agri buat ke depan. Oh iya, sebelum ke situ dulu. Sebelum ke situ itu sudah pernahkah Adriani mencari informasi tentang sekolah-sekolah resmi tentang penerbangan? Sudah pernah? Coba sebutkan. Ada satu di Surabaya. Di Surabaya, betul. Jadi setelah selama 1,5 tahun 1,5 tahun, iya. langsung Training. Iya. Terus bisa langsung lamar di Lion Air. Lion Air, betul. Itu yang di Surabaya. Oke. Selain itu? Oh, no, belum ada. Oke, betul. Di Surabaya, jangan sampai yang namanya Airlines Crew Flight. Iya betul. Iya, di Surabaya memang ada. Dan ya Airlines Crew Flight 1,5 tahun kan? Ya, 1,5 tahun. Habis itu baru training. Nah, kalau biayanya bagaimana? tadinya per orang 50 juta 50 soalnya juta. bertambah karena tesis. Oh, gitu. Tidak, kalau untuk pendaftarannya itu hanya sekitar 3 sampai 5 juta. Tetapi yang mahalnya nanti uang sekolahnya. Uang sekolahnya 45 sampai 50 juta. Belum lagi nanti uang praktek. Nah, betul ya. Oh, betul. Saya juga pernah cari informasi sekitar itu. Dan memang betul cukup mahal. Tetapi tidak sebanding dengan kedokteran. Kalau kedokteran 50 juta itu mungkin baru 3 semester ya? Baru 3 semester. Oke. Ternyata Agri sudah punya gambaran soal sekolah pramugari. Oke, baik. Dan sekarang Agri, saya berikan kesempatan kepada Agri karena kita sudah melihat itu semua, sisi positifnya kedokteran negatif, pramugari positifnya apa, negatifnya apa. Nah, kira-kira bagaimana lah caramu untuk meyakinkan Bapak ini? Coba, apa yang harus dibuat oleh Anda? Buat prestasi dan masukan. Betul, ya. Terus rajin-rajin olahraga supaya menganggap pengalaman. Prestasi lalu rajin apa tadi? Olahraga. Olahraga. Untuk Supaya membuat tambah tinggi badan. tinggi badan, betul. Oke. Menurutmu apakah tapi sebelumnya apakah Agri sudah pernah sampaikan ke Bapak ke tidak? Bapak, tapi saya mau ini pramugari. Lalu Bapak bilang apa? Saya mau, tidak mau. Itu kapan itu? Dari pas awal masuk SMA, Bapak tanya mau masuk kuliah atau mau tes apa? Iya. Tes pramugari itu langsung. Tidak mau memang. Ya. Oke. Setelah ini nanti bisa disampaikan lagi. Tapi harus buat jelaskan. Pak, saya itu minatnya memang betul Bapak. Saya minatnya memang saya suka memang biologi. Tapi Bapak kalau untuk kuliah kedokteran tidak cukup biologi. Tidak cukup biologi. Itu Pak, saya harus belajar ekstra fisika, kimia, Latin. Nah, sampai itu saja. Nah, sementara Bapak, saya kan belum pernah belajar Latin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak, saya kan tidak terlalu susah kimia, hitung-hitungan, apalagi fisika. Itu disampaikan. Lalu bilang begini saja, apa? Kuliah kedokteran. Kalau dari apa? Jelaskan dari segi biaya, coba. Kedokteran. Coba bilang dulu, Bapak. Kedokteran lebih mahal daripada tes pramugari. Sekolahnya lebih lama. Iya. Kalau dari pendidikan, masuk pendidikan, tentu kedokteran lebih lama. Oke, nah itu nanti Agri sudah tahu ya kiat-kiat bagaimana caranya supaya Bapak bisa mengerti. Lalu yang paling penting adalah sampaikan kepada Bapak bahwa
ini kan karir masa depannya atlet, bukan bapak. Jadi sampaikan saja dengan baik, dengan nada yang baik, bilang dengan saja bapak yang menjalankan profesi ini kan umumnya saya. Bapak saya bilang saja bapak, saya berterima kasih karena bapak sudah merekomendasikan saya untuk kuliah kedokteran, tetapi pak saya minta terhadap kepada pramugari. Tapi kalau nanti bapak bilang begini, nanti kalau pesawat jatuh bagaimana? Nah coba jawab Agri. Nah, Kan nanti ada training untuk pesawat jatuh, terus belajar untuk menyelamatkan. betul. Itu tadi salah satu syarat syarat jadi pramugari itu tadi kesigapan dan ketenangan dalam menghadapi situasi darurat. Betul. Tadi Agri sudah sampaikan betul. Berarti ya sejauh ini Agri sudah betul-betul kuasai itu pramugari. Itu tinggi badan juga semua tadi syarat itu Agri sudah kuasai, itu bagus. Bapak acungkan jempol untuk Agri, luar biasa. Nah, hanya kan persoalannya bagaimana cara menyampaikan ini kepada Bapak supaya mengerti. Nah, oke. Tapi seperti tadi saya bilang, semua itu baik adanya. Kedokteran juga baik, pramugari juga baik. Dua karir ini sangat luar biasa, sangat menjanjikan masa depan. Nah, tetapi apapun pilihannya Agri, itu menjadi haknya Agri. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan niat baik ini kepada Bapak? Ya, itu tadi yang kita sudah jelaskan. Kalau dari nanti jelaskan saja Pak, dari aspek biaya kedokteran lebih mahal pertama, kedua dari aspek waktu pramugari lebih cepat kerja. Pramugari hanya butuh 1,5 tahun training, habis sekitar berapa bulan begitu training itu langsung kita kerja. Nah, intinya Bapak saya berjanji saya akan perkuat bahasa Inggris. Nah sekarang tugasnya Agri apa? Untuk mendukung ini. Kalau supaya Bapak betul-betul yakin juga bagaimana caranya? Iya tadi Agri bilang itu perdalam lagi apa? Bahasa Inggris. Nah apa yang harus Agri lakukan supaya ya tadi sambil menunggu les privat tadi itu. Tetapi sebelum itu kira-kira apa yang harus Agri buat supaya tanpa guru les juga Agri bisa pelan-pelan untuk belajar bahasa Inggris? Coba. Mungkin membaca cerita atau buku yang Baca-baca cerita. terus dengan lagu. Betul. Lagu bahasa Inggris. Iya betul. Nanti Agri bisa lihat misalnya di YouTube itu yang ada liriknya. Nah, yang ada liriknya dengarkan 1-2 kali, lalu kemudian kalau sudah dengarkan 1-2 kali, ambil lagi yang versi karaoke-nya, sehingga nanti Agri yang menyanyi, dia hanya lihat saja liriknya. Nah itu untuk memperdalam bahasa Inggris. Lalu yang berikut yang Bapak mau tawarkan, setiap hari kalau boleh hafal kosakata setiap hari. Nah caranya bagaimana? 5 kata kerja itu dulu. Jadi nanti Agri lihat kata-kata kerja itu seperti apa. Setiap hari hafal 5. Nah 5 ini harus dipraktekkan langsung. Jadi kalau Agri bertemu dengan Biansa, hello, how are you today? I'm fine. What are you doing now? Nah mulai akrab juga. Setiap hari bisa toh? Oke Agri, kita sudah bahas panjang lebar terkait dengan 2 karir tadi, kedokteran dengan pramugari. Nah sekarang Bapak mau tanya, kira-kira Agri sudah bisa menentukan dari 2 karir ini? Agri sudah bisa tentukan? Belum. Masih concern nanti ya, masih perlu lagi, butuh proses lagi. Oke. Nanti kalau ada kebingungan lagi, nanti dalam sesi berikut kita bisa bertemu lagi untuk supaya memantapkan. Nah,
Tapi dari penjelasannya Bapak dan juga dari Agri, paling tidak Agri sudah bisa lihat toh dokter itu seperti apa, pramugari seperti apa, risiko-risiko itu sudah tahu toh. Nanti tugasnya Agri menjelaskan kepada Bapak supaya bisa menerima ini, paham toh? Nah sekarang kita tiba di ujung kegiatan kita. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Agri dari kegiatan kita hari ini? Ya, kesimpulan. Ada kuat karena mereka nyanyi. Itu semua pekerjaan mungkin dia mempunyai banyak risiko yang Ya. berbeda-beda. Ya. Tapi dari kita sendiri, Ya. kita mampu sebenarnya untuk menerima risiko Ya. dari pekerjaan itu. Oke. Semua ada risiko, ada tantangan. Tetapi dari kita sendiri bagaimana kita menghadapi risiko tersebut. Oke. Terima kasih Agri atas kesimpulannya. Kalau dari Bapak ya tadi saya bilang semua butuh proses. Nah, kalau Agri bilang terlalu sulit, jangan dulu katakan saya takut. Nah, hindari itu. Jangan bilang menjadi pramugari tidak boleh takut. Nah, itu toh. Nah, itu kita lupa tadi. Jadi pramugari tidak boleh takut. Nah, justru kalau kita berhadapan dengan tantangan kita harus maju. Kalau kita mundur berarti kita yang kalah. Nah, lalu yang berikut yang tadi saya bilang proses. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik kita memang harus mengalami semua dinamika itu, antara suka, duka, semua kita harus alami. Dan itu yang namanya nanti motivasi kita itu dimurnikan lewat proses itu. Nah dari situ baru kita berasa, oh iya kan saya kan sudah pernah alami ini, jadi saya sudah tahu. Nah itu kalau orang yang berani menghadapi tantangan. Dan sebagai seorang pramugari tidak boleh takut. Oke, itu kesimpulan dari Bapak. Oke, terakhir dari kegiatan kita ini bagaimana perasaannya Agri? Hah? Sudah dapat solusi dari Senang. Oke, solusi sudah dapat ya. Lalu apa lagi kira-kira? Dapatkan informasi ya. Nah, kira-kira apakah ada masukan untuk Bapak atau ya untuk Bapak adakah saran? Tidak ada? Oke. Baik. Terima kasih Agri. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau datang ke ruang BK untuk mencari informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Agri sendiri, yaitu tadi bingung menentukan pilihan karir. Nah, tetapi setelah ini Agri paling tidak sudah memiliki gambaran tentang dua karir itu. Oke, terima kasih banyak. Lalu kalau nanti dalam kesempatan berikut Agri masih bingung, ruang BK terbuka ya. Nah, ruang BK terbuka. Kalau nanti sampai di rumah Agri masih takut, masih belum bisa menerima itu, nanti Agri datang lagi sampaikan kepada Bapak, Pak, saya punya orang tua belum mau menerima itu, jadi saya masih ingin. Bisa ya? Oke, terima kasih banyak karena sudah terlibat dalam kegiatan ini, dan kita akhiri kegiatan kita dengan doa sesuai kesepakatan dari Agri yang pimpin. Ya, ada urusannya. kita menilai kegiatan ini, mari kita menghadirkan saya Bapak untuk kepercayaan saya terus untuk saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perintahmu. Sekarang kita sembah kami sudah menilai dunia bersama kami. Tuhan berkati kami agar apa yang kami bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih Agri sekali lagi. Terima kasih atas
kesediaannya sudah mengikuti bimbingan ini, dan selamat hari. Terima kasih. Sukses ya. Kita foto dulu ya, Agil. He said one day